Ibu Pengawas Pembina. Selamat datang Bapak Ibu Dewan Guru dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru. Akan dipersembahkan oleh Bapak Antonius Tukimin SPD dan Ibu Ria Asti Nugroho sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Kepada Ibu Ria Asti Nugroho SS, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Sintang beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, saya di sini bersama rekan saya, sama-sama calon guru penggerak Pak Antonius Tukimin, kami akan mendiseminasikan budaya baik yang akan kami lakukan di sini berkaitan dengan aksi nyata kami di modul 1.4. Ini kurang lebihnya seperti ini, diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, satu lagi pantunnya, ada pengrajin menumbuk besi, kawat diraki buat pondasi. Mohon izin sebelum berpresentasi, perkenankanlah Pak Anton untuk berpuisi. Kepada Pak Anton, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Anton. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Ibu Ria, teman sejawat kami dalam kegiatan guru penggerak. Bapak Ibu, puisi yang hendak kami lantunkan ini dan sampaikan ini adalah lahir dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pernah saya mengatakan bahwa kata merdeka ini lahir dari pemikiran beliau. Maka sekarang adalah kurikulum merdeka. Merdeka ini adalah lahir dari filosofi, ya, dan pandangan Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau ditanya merdeka itu sumbernya dari mana? Ya dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu saya mohon izin untuk mengimplementasikan filosofi beliau, akan saya konkretkan dan aksi nyatakan dalam puisi. Mohon izin dan permisi. Judul yang saya ambil adalah Untukmu Negeri, puisi demonstrasi kontekstual. Untukmu negeri, derap zaman terus berubah, perjuanganmu tiada henti. Dada tegarmu mengusir penjajah, pemikiranmu sumber pencerahan. Mewujudkan pendidikan merdeka. Bagaikan petani menanam biji, mengumpul serak, memupuk tumbuh, melangkah beralur kodrat untuk meraih jiwa merdeka. Teladanmu, motivasimu
doronganmu menyeka beku bersemangat hidup. Pegang teguh keluhuran bangsa, mengibas dunia tanpa makna. Junjung budi bangsa jaya, Indonesia maju sejahtera. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Antoni. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adel Katalino, Baju Rabin Kak Sarga, Basengat Itak Jubata Harus. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Saya sendiri Antonius Tukimin bersama dengan teman saya Ibu Ria Asti Nugroho. Pada hari ini ya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Nangapino. Hujan turun mulai terjatuh, saya awali presentasi dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengrajin menumbuk besi, kawat dirakit buat fondasi. Mohon izin sebelum berpresentasi, perkenankan Pak Anton untuk berpuisi. Budaya positif, pertanyaan pemantik. Budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Mengapa kita memerlukan situasi dan kondisi budaya positif? Yang pertama adalah mendukung pelajaran jadi kondusif. Yang kedua, membentuk karakter baik peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar menjadi menyenangkan dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mari kita lihat perubahan paradigma pendidikan. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa merasa merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk memahami paradigma tersebut, kita perlu memahami bagaimana budaya positif bisa diwujudkan. Oleh karena itu, kita perlu memahami yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita memahami tentang disiplin positif, menciptakan keyakinan kelas, memahami posisi kontrol diri, dan kita memahami tentang hukuman, konsekuensi, serta reward. Dan yang terakhir kita melaksanakan restitusi atau segitiga restitusi. Apa itu disiplin? Disiplin merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendidik, ya, dengan melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan. Disiplin positif akan membawa siswa kepada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana penerapan disiplin positif? 1. Dilakukan tanpa kekerasan, tanpa ancaman, tetapi melalui komunikasi. 2. Memahami konsekuensi dan tanggung jawab dari perilaku dan diri. Yang ketiga, tanpa sugukan atau reward, ancaman atau hukuman. Perilaku dan disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Memahami tentang kemandirian, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global.
Yang keempat, kemampuan bergotong royong. Yang kelima, bersikap dan bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreativitas atau sikap kreatif. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, siswa menuliskan keyakinan dari diri, dari nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, siswa membacakan keyakinan di depan kelas. Yang ketiga, hasil keyakinan disimpulkan dan ditempel di dinding sebagai motivasi intrinsik untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dengan siswa yang memungkinkan suasana pembelajaran aman dan menyenangkan, diciptakan bersama-sama oleh kelas dan dilaksanakan oleh kelas secara bersama-sama. Contoh kalimat keyakinan kelas adalah: 1. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Mari kita pahami 5 kebutuhan dasar hidup manusia, bahwa perilaku anak ditentukan oleh seberapa persentase kebutuhan hidupnya dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga pemuasaan dan kebutuhan pengakuan, yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir adalah kesenangan dan kebutuhan merasa senang. Bagaimana 5 posisi kontrol guru? 1. Guru hadir sebagai penghukum. 2. Guru hadir sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Guru hadir sebagai teman. 4. Guru hadir sebagai pemantau. Dan guru hadir sebagai manajer. Ciri-ciri posisi kontrol: penghukum, nada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, suka menghadik. Pembuat rasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Teman, nada suara ramah, akrab dan ramah, bahasa tubuh merapat pada murid, matanya senyum dan jenaka. Pemantau, dilihat dari nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Kesimpulan, untuk menciptakan budaya positif, yang pertama, kita harus menciptakan motivasi intrinsik, yaitu dengan menggunakan keyakinan kelas. 2. Kita melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Dan yang terakhir adalah penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, demikian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah menyampaikan puisinya, mengapa kami senantiasa mengawali kegiatan kami presentasi di pendidikan calon guru penggerak ini dengan pantun, karena kearifan lokal di Kalimantan Barat selalu bukannya dengan pantun. Kemudian kenapa selalu mengawalinya dengan puisi? Kita ingin mencoba membangkitkan kembali motivasi Bapak Ibu guru, terutama puisi-puisi pendidikan, semoga nanti bisa meresap di hati kita, kemudian bisa membangkitkan lagi motivasi kita, mencintai kembali profesi kita sebagai bapak dan ibu guru di sini. Kemudian modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga apa yang kami presentasikan ini tidak hanya menjadi tugas kami, tetapi bisa juga memberikan motivasi dan merefresh kembali bagaimana kita menciptakan budaya positif yang seharusnya kita ciptakan kembali di sekolah. Terkadang kalau misalnya budaya positif ini kan namanya budaya positif, lingkungan yang positif, disiplin positif, itu memang harus kita senantiasa refresh ya, untuk kita kembali menjadi guru yang benar-benar berpihak pada murid. Nah, kemudian saya akan mempresentasikan. Sebelumnya saya di sini tidak mau menggurui karena kita sama-sama mengajar sama, kemudian ini jabatan kita juga sama guru kecuali ibu pengawas ya.
Jadi ini dengan penuh dengan rasa hormat saya mohon maaf, bukan termasuk menggurui, tetapi karena kami mendapatkan ilmu ini terlebih dahulu, semoga ilmu ini nanti bisa menginspirasi kita semuanya. Saya juga memotivasi kepada Bapak Ibu guru yang ingin mendaftar angkatan 11 calon guru penggerak, mohon untuk mendaftar karena di pendidikan ini sangat luar biasa. Saya mendapatkan inspirasi, mendapatkan kembali jiwa saya sebagai guru. Jadi intinya menjadi guru penggerak ini kita kembali lagi menjiwai diri kita sebagai guru. Sebagai apa sih? Sebagai pendidik yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan juga memberikan pendidikan yang senantiasa berpihak pada murid. Baiklah, yang pertama ini adalah modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pertanyaan pemantiknya itu sekarang memang sedang tren dipakai di ini ya, paradigma pendidikan yang baru menggunakan pertanyaan pemantik. Awalnya saya juga mengira pemantik itu seperti korek gitu kan. Jadi ini rupanya pertanyaan pemantik itu kalau dulu ini ya stimulus ya, atau kalau bahasa Inggris brainstormingnya untuk memunculkan motivasi bernalar kritis kita ini mengingat kembali apa itu budaya positif. Kira-kira apakah makna budaya positif? Jadi yang harus kita ingat kembali adalah apakah makna budaya positif. Kemudian yang kedua, apa saja contoh penerapan budaya positif yang kita terapkan khususnya di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu guru. Jadi kita ini akan kembali merefresh kembali budaya-budaya yang mungkin kemarin sempat tersamarkan karena kegiatan kita yang sibuk mengajar ke sana sini. Jadi kita refresh kembali, kita belajar sama-sama. Saya dengan Pak Anton mempunyai kesempatan lebih dahulu untuk memberikan ilmu yang kami dapatkan terlebih dahulu. Baiklah, budaya positif. Budaya positif itu adalah seperti kita ketahui bersama. Oke, budaya positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi intinya budaya positif yang ingin kami sampaikan di sini adalah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita terkait dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana kita menjadi guru itu jangan menjadi guru yang berpusat pada guru, memberikan pembelajaran yang pasif, tidak berpihak pada murid, tidak melihat potensi dan minat murid masing-masing. Itu adalah inti dari pendidikan berpihak pada murid itu yang benar-benar sedang digaungkan di kurikulum merdeka ini. Memang kita yang kurikulum merdeka masih di kelas 10, tetapi nanti Bapak Ibu guru juga akan merasakan di tahun berikutnya bahwasanya pendidikan kita harus menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid, di mana kita harus melihat potensi murid kita sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Minatnya seperti apa, bakatnya seperti apa, bahkan nanti pembelajarannya pun bisa berdiferensiasi, kita bedakan. Jadi kita tidak bisa menyamakan karakter murid kita di situ. Kemudian dari budaya positif ini, anak-anak yang sudah kita kembangkan menjadi anak-anak yang kita didik sesuai dengan potensi kodrat alam dan zamannya, tentunya diharapkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga tanggung jawab. Penuh hormat dan tanggung jawab. Itu yang terjadi di sekolah kita memang sedang ini ya, maksudnya kita juga sedang menggalakkan kembali bagaimana kita mengembangkan kemudian memunculkan kembali siswa-siswi yang penuh dengan rasa hormat, santun, tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Itu adalah yang harus kita lakukan sebagai guru. Kemudian selanjutnya di sini, mengapa budaya positif? Mengapa sih ini pendidikan yang paradigma baru ini, kurikulum merdeka ini memilih kata budaya positif itu mengapa? Yang pertama tentunya mendukung pelajaran menjadi kondusif. Yang kedua, membentuk karakter baik peserta didik. Bagaimana kita sebagai guru harus membentuk karakter baik dari nilai mereka beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sopan dan santun. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan belajar artinya menjadi menyenangkan.
bagaimana kita membuat lingkungan belajar kita menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk kita semuanya, dengan pembelajaran yang inovatif, kreatif, kemudian bukan teacher center lagi atau berpusat pada guru, sesuai dengan zamannya. Zaman anak-anak sekarang ini kan zaman anak Gen milenial, Gen Z, berarti kan pakai HP, pakai digital. Ya kita mengikuti perkembangan zaman mereka, jangan mau kalah kita di situ. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran tentunya akan berpihak pada murid setelah kita mengetahui karakter-karakter siswa tersebut. Oke, perubahan paradigma menurut Ki Hajar Dewantara, karena kurikulum merdeka ini kita kembalikan lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Tugas guru hanya menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kemudian untuk membangun budaya positif itu sendiri, sekolah perlu menyajikan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa merasa merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kira-kira sekolah kita sudah aman atau belum? Kemudian kira-kira sekolah kita sudah nyaman atau belum? Nyaman ini kan banyak ya, nyaman dari hal-hal yang lingkungan yang bersih, itu lingkungan kita sekolah kita menjadi nyaman. Lingkungan kelas kita ini misalnya ini pakai AC semuanya bisa nyaman juga karena cuaca panas ya. Saya tidak mau tekan juga mulai ini. Kemudian nyaman juga dari apa? Misalnya nyaman dari perilaku sesama siswa. Jangan sampai ada bully di kelas, tidak ada perundungan. Kemudian nyaman juga sebagai guru kita menuntun dengan sabar dalam artian mengembalikan mereka ini memahami dan menyadari bahwa tanggung jawab mereka ini adalah belajar di sini. Tidak harus pakai kekerasan, tidak harus pakai bentakan, tidak harus pakai intimidasi ke siswa. Intinya seperti itu. Kemudian untuk mewujudkan itu, tentu saja kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kalau yang kita bicarakan di sekolah, berarti kebutuhan dasarnya itu kebutuhan siswa. Ketika kita ingin memberikan satu pendidikan atau bahkan satu hukuman, kalau dulu hukuman nanti kita akan mengetahui selanjutnya antara hukuman konsekuensi nanti ada di bagiannya. Kita harus pertama yaitu mengetahui kebutuhan dasar siswa kita. Jadi semua hal yang kita lakukan harus kita tumbuhkan dari kebutuhan dasar. Yang pertama, bagaimana budaya positif diwujudkan, yaitu menggunakan disiplin positif. Apa yang Bapak Ibu ketahui misalnya disiplin positif itu apa? Saya ingin ini ya biar satu arah. Disiplin positif. Ada yang bisa menyampaikan apa itu disiplin selama ini itu apa sebenarnya? Surat nih ya. Yang diketahui disiplin itu tuh apa? Pakai ini aja. Terima kasih. Ini mungkin yang akan saya berikan tentang disiplin positif di kelas saya. Artinya adalah disiplin positif yang saya terapkan adalah kebiasaan yang secara kontinu saya terapkan ketika saya akan masuk ke kelas, di mana ini menurut saya juga membuat nyaman belajar. Yang pertama, sebelum mereka belajar, saya meminta anak setelah berdoa itu, silahkan tundukkan kepala kalian, lihat di sekeliling kalian ada sampahnya enggak? Kalau ada sampahnya, silahkan dipungut dan buang ke tempatnya. Nah, itu menurut saya adalah salah satu dari disiplin positif. Karena itu saya lakukan setiap kali mau memulai pembelajaran. Nah, di sini saya ingin mengajarkan kepada anak tanggung jawab bersama, bahwa kelas itu adalah kebersihannya merupakan tanggung jawab bersama-sama. Bukan hanya dititik beratkan kepada yang pikir. Jadi memiliki tanggung jawab sama-sama untuk menjaga kelas itu bersih, nyaman, sehingga ketika kita belajar itu lebih enak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Ratmi, luar biasa sekali. Makna disiplin positif tadi yaitu mengembalikan kembali motivasi dari dalam siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab. Itu memang tugas kita. Kemudian untuk menciptakan budaya positif yang selanjutnya, tentunya kita ada membuat keyakinan kelas. Di kurikulum merdeka Bapak Ibu guru senantiasa keyakinan
keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu apa? Bedanya dengan peraturan itu apa? Nanti akan kita bahas. Sekilas saya hanya menyampaikan ini, nanti ada nonton video biar semuanya juga memahami juga keyakinan kelas itu apa yang sudah kami lakukan di kelas. Keyakinan kelas itu di sini pun saya lihat sudah ada yang mencoba ini tadi sebelah di PS1, cuma nanti kita ini ya kita lihat saja benar atau tidak kalimatnya di situ. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bukan hanya untuk yang melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi apabila Bapak Ibu guru melakukan itu, sebenarnya kita sudah melakukan itu. Misalnya dalam awal pembelajaran awal semester kita membuat kesepakatan dengan kawan-kawan murid-murid kita ya, misalnya dia selama pelajaran bahasa Indonesia selama 1 tahun bersama Ibu, kita akan menyepakati apa. Sebenarnya sudah melakukan itu, tapi kita tidak sadar kita sudah membuat keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas bisa ditumbuhkan dari Bapak Ibu guru bidang studi ataupun dari wali kelas. Kalau wali kelas bisa ditempel. Saya sudah melakukan di kelas 12 IPA 2, sudah saya tempel di situ. Saya buat pakai kanva, kemudian saya tempel di situ, sudah jadi keyakinan kelas kami di kelas 12 IPA 2. Itu adalah bagaimana mengembangkan budaya positif yang kedua. Yang ketiga yaitu posisi kontrol diri. Kita untuk menciptakan budaya positif, tentunya kita sebagai guru juga harus memiliki posisi kontrol kita. Kita tidak mungkin menjalankan budaya positif tanpa memiliki posisi kontrol kita. Apa sih posisi kontrol itu sebagai apa saja? Nanti akan saya bahas. Kemudian kita mementingkan juga kebutuhan dasar manusia. Siswa-siswa kita ini seperti apa? Kita harus mengetahuinya. Ingin memberi hukuman ke siswa, kita lihat dulu kebutuhan dasarnya seperti apa. Jangan main bentak, jangan main ini ya. Saya pun merefleksi, sampai saya belajar seperti itu nangis kami membahasnya di ini ya ruang presentasi, karena saya merefleksi betapa banyak dosa saya sama siswa-siswi. Tapi ini kan teori ini akan kita praktekkan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk diri kita sebagai guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan reward. Ada syarat-syaratnya kita memberikan itu. Nanti akan kita bahas sekilas dalam kegiatan diseminasi kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi itu apa? Sekarang di pendidikan calon guru ini ada restitusi, pemantik, keyakinan kelas. Itu istilah-istilah baru Bapak Ibu yang memang luar biasa harus saya ketahui. Ternyata paradigma pendidikan ini berubahnya sangat luar biasa sekali. Jadi di situ ada istilah restitusi. Pengertian disiplin positif tadi yang disampaikan Bu Ratmi, terima kasih sudah berusaha ini yang memberikan pengertiannya, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendidik dengan melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan. Kemudian maksudnya apa? Disiplin ini akan membawa siswa kepada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan itu nilai kebaikan yang harus kita senantiasa ingatkan. Kemudian di kurikulum merdeka ini nilai-nilai kebajikan itu kita tampilkan nanti biasanya dalam P5. P5 itu adalah penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya nanti akan saya tampilkan. Kemudian untuk menerapkan disiplin positif, tentunya pertama kita boleh mendisiplinkan siswa. Ini secara filosofi kejadiwantara ya. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi ilmu. Nanti silakan kita kembalikan pada diri kita, hati nurani kita. Kita menjadi guru itu sudah sejak mana sebenarnya? Yang pertama, tanpa kekerasan, tanpa ancaman, tetapi melalui komunikasi. Kita berusaha komunikasi dengan siswa-siswi kita. Di filosofi kejadiwantara ini, di kurikulum Merdeka Belajar, memang kita meminimalkan namanya kekerasan. Ucapan kasar, ucapan membentak, itu adalah budaya positif kalau sekolah kita ingin mencapai yang disebut dengan budaya positif. Tapi kalau kita belum bisa, berarti sekolah kita masih belum disebut menerapkan budaya positif. Yang selanjutnya, memahami konsekuensi dan tanggung jawab dari perilaku dan diri. Berarti ini siswa harus memahami konsekuensi apa yang harus mereka lakukan ketika mereka misalnya tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, terlambat, menggunakan sepatu yang bukan kita. Jadi itu adalah kita memahami konsekuensinya, mengajarkan itu. Kemudian tanpa sokokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Tanpa sokokan itu misalnya besok ini ya, jangan terlambat, nanti ibu belikan permen misalnya. Nah, itu kan kita tidak boleh
seperti itu. Jadi seperti itu. Misalnya juga yang nilainya 100 saya beri belikan coklat misalnya. Nah itu juga kita harus perhatikan itu. Kita nggak bisa seperti itu dikatakan menjadi penerapan disiplin positif. Kemudian yang selanjutnya yaitu skema ini tadi, nilai kebajikan siswa. Kita Bapak Ibu guru sama-sama menumbuhkan saya pun kembali belajar menjadi guru yang ingin kembali menampilkan kebajikan siswa dengan P5 ini. P5 ini ternyata bukan satu kegiatan saja. P5 itu ada maknanya, yaitu nilai kebajikan di dalamnya. Kita menumbuhkan kembali rasa iman dan takwa siswa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan kembali akhlak mulia, budi luhur mereka, sopan santun, itu masih semua di situ. Yang kedua, kebinekaan global. Apalagi SMA 1 ini kan banyak suku, ada agamanya juga macam-macam. Kita juga harus menumbuhkan itu dengan menciptakan suasana saling menghargai dan menghormati. Kemudian bergotong royong dengan melakukan kebersihan sekolah. Mengapa kemarin kita ada bersih-bersih, begitu Bu Dewi menyampaikan besok kita kerja bakti, oke Bu Dewi saya dukung. Itu kita menumbuhkan kembali rasa gotong royong siswa. Berarti secara tidak langsung kita ini menumbuhkan nilai kebajikan dari siswa-siswi kita semuanya. Kemudian kreatif kegiatan P5 kemarin sudah luar biasa ya. Ini dengan mereka gelar karya, menciptakan satu produk, itu adalah kita berusaha menumbuhkan kembali nilai-nilai kebajikan dari siswa. Yang terakhir yaitu ada penilaian kritis dan mandiri. Penilaian kritis kalau dalam pembelajaran kita memunculkan keaktifan siswa di situ. Biar anak-anak berlatih. Jangan lalu kalian misalnya tolong bisa kerjakan tugas. Nanti tuhnya adalah ini, jangan. Jadi ini ya, munculkan kembali siswa kita dengan pertanyaan otomatis boleh. Jadi biar benar kritis, siswa-siswi kita biar aktif di situ. Kemudian mandiri harus kita kembangkan dalam diri siswa. Bagaimana misalnya contoh yang paling mudah. Sekarang kalau saya mengajar di kelas pun anak-anak banyak yang kurang mandiri, mengerjakan tugas banyak yang nekat enggak? Ya, ini fenomena yang luar biasa ya. Yang biasanya misalnya mengerjakan tugas dapatnya 100, begitu ulangan dicek benar-benar kita awasi gitu, nilainya 10. Berarti selama ini tidak mandiri, pasti mencontek temannya. Itu contoh yang paling simpel aja sih. Bagaimana kita kembali untuk memunculkan itu. Kemudian di sini positif tadi sudah kita lakukan untuk membuat bentuk budaya kelas. Kemudian kita membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apa sih bedanya dengan peraturan sekolah? Hampir mirip sepertinya ya. Yang pertama, ketika kita membentuk keyakinan kelas, yaitu siswa menuliskan keyakinan diri dari nilai-nilai kebajikan universal. Kalau peraturan sekolah, itu siswa-siswi kita tidak membuat kesepakatannya, kan peraturan kita yang buat, Bapak Ibu yang membuat. Kalau sekolah kita ingin disebut menciptakan budaya positif di lingkungan kelas, yang membuat semacam peraturan sekolahnya adalah siswa-siswi kita sendiri, menumbuhkan keyakinan dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian setelah itu siswa membacakan keyakinan di depan kelas, misalnya hadir tepat waktu. Kelas saya ini kelas matematika, banyak yang menginginkan hasil hadir tepat waktu, pakai sticky notes itu bukan tren juga sebenarnya, tapi rupanya memudahkan jaringan kita untuk mengambil jejak pendapat di situ, membuat keyakinan kelas kita sendiri. Kalau peraturan sekolah, peraturan kelas, kesepakatan yang sebelumnya itu berbeda karena kita yang membuat peraturannya. Kita sekarang kembali memberikan kepada siswa untuk membuat apa yang mereka yakini, apa yang membuat nyaman mereka belajar. Itu adalah keyakinan kelas. Beda ya kalau peraturan kan yang menyusun kita di persiswaan misalnya. Itu kalau budaya positif kita bukan seperti itu. Jadi kita memunculkan siswa-siswi kita ini untuk membuat keyakinannya sendiri. Jadi jangan ini nanti ditempel ya, keyakinannya seperti ini. Bukan. Kita jejak pendapat, kasih pertanyaan otomatis. Kalian ingin kelas fisika seperti apa? Di tepat waktu. Boleh minum, boleh ditulis. Kalau memang itu ditempel atau mungkin kita jadi pegangan di jurnal kita kalau guru bidang studi. Jadi kalau nanti melanggar atau tidak meyakini itu, kita kembalikan lagi secara komunikatif kepada siswa. Kemudian hasil keyakinan tadi disimpulkan dan ditempel di dinding sebagai motivasi intrinsik untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid.
Ini sudah ada ini wali kelasnya siapa ya? Busum ya? Ya, Busum. Luar biasa Busum. Jadi ini tuh bukan hanya yang berlaku untuk kurikulum merdeka. Memang inilah kalau kita ingin menciptakan budaya positif ini memang luar biasa. Cuma ada satu hal juga yang sepertinya ini. Ada kalimat di sini selalu menjaga kebersihan, boleh minum air putih. Berarti di kelas ini berarti Bapak Ibu guru mengizinkan setiap pelajaran meminum air putih karena sudah kita sepakati sama-sama. Kemudian yang selanjutnya adalah terdapat apa namanya tulisannya? Terdapat ice breaking. Kelas ini Busum minta ice breaking. Saya memang kalau kelas ini minta ice breaking. Nah, mem, ini kan sudah ada di sini, mem. Jadi tolong anak-anak tuh sudah paham di situ. Jadi setiap pembelajaran anak-anak tuh minta ice breaking. Kita kasih. Itu adalah permintaan siswa kita. Berarti kita ini guru yang berpihak pada murid. Jadi seperti itu. Tapi satu lagi nih, tidak boleh ribut. Kira-kira menurut Bu Dina gimana yang memahami kalimat tidak boleh ribut ini? Keyakinan kelas atau peraturan atau apa? Ada enggak satu yang mengganjal di situ? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut itu kan masih dalam bentuk peraturan ya, karena diawali sama kalimat negatif tidak boleh gitu kan. Biar kita sama. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau kalimatnya tadi tidak boleh ribut itu masih dalam bentuk perintahan, jadi itu masih dalam bentuk peraturan gitu. Jadi itu belum nampak keyakinan kelasnya. Nah, kalau tidak boleh ribut, mungkin kita bisa carikan satu nilai kebaikan yang mewakili itu, Bapak Ibu. Misalnya apa sih kita tidak boleh ribut? Oh, berarti kita saling menghargai antara sesama. Nah, berarti keyakinan kelasnya adalah saling menghargai, seperti itu. Terima kasih Bu Dina, luar biasa sekali. Mengapa saya dengan Bu Dina? Saya satu saling konsep dan pemahaman. Bu Dina sudah lulus duluan soalnya. Jadi memang benar, keyakinan kelas ini beda dengan peraturan sekolah. Menciptakan budaya positif, kita bukan meninggalkan, tapi kita lebih berpihak pada murid menggunakan keyakinan kelas. Kata-kata yang dipakai atau kalimat dipakai adalah kalimat positif. Tidak ada lagi kata tidak, jangan. Jadi kita menunjukkan kata-kata positif, misalnya membuat kelas nyaman, ya, membuat kelas nyaman untuk belajar. Berarti tidak ada keributan. Tidak boleh satu aja yang saya revisi. Tidak boleh ributnya ini memang tidak bisa. Itu bukan dikatakan keyakinan kelas. Menggunakan kalimat-kalimat positif. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita dalam pelajaran ekonomi ini, nanti ini kita akan melaksanakan kegiatan keyakinan kelas. Jadi dari segi yang sudah saya berikan itu, silakan ditulis keyakinan kelas apa saja yang menjadi kesepakatan kita bersama, dan itu lahir dari siswa, ya. Dari siswa, oleh siswa, dan nanti yang melaksanakan adalah siswa, ya. Kami akan menjadi pendamping di dalam pelaksanaan ini. Silakan kesepakatan kelas apa yang ditulis supaya pelajaran ekonomi ini bisa lancar. Silakan ditulis. Iya, Pak. Ya. Terus bagi yang sudah silakan ditempel di papan tulis ya. Kelompok 5 silakan. Sudah selesai belum? Silakan masuk dituliskan. Silakan ditempel. Ya, yang sudah silakan masih ditempel. Ada lagi satu lagi? Harus saja deh. Oke, kita sudah kolaborasi menentukan ya kesepakatan kelas. Coba ya, ini adalah input daripada kesepakatan kelas ya. Masih ada. Oke, kita kolaborasi menentukan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya. Nomor 1,
Boleh minum saat jam pelajaran. Bagaimana? Boleh. Jadi oke ya? Oke. Ya. Sopan kepada teman dalam hal berinteraksi, bersikap dan berperilaku. Boleh? Harus ya? Oke, harus. Selanjutnya, tepat waktu dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas. Ya. Jadi ini kesepakatan atau bukan? Ya. Boleh, tapi Tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Boleh ya. Ya. Kemudian menghargai perbedaan yang pertama. Kemudian membantu teman yang kesusahan. Boleh. Ya, baik. Bijak dalam menggunakan handphone. Boleh. Berpakaian rapi dan bersikap sopan pada semua orang, baik guru maupun teman. Saling berkolaborasi dan kerjasama. Ya. Kemudian kesepakatan kelas, izin saat keluar. Wajib ya. Yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Ya, harus piket. Baik, kemudian kita simpulkan nilai-nilai karakter yang kita akan pegang, ya, kita akan sepakati. Oke, boleh minum saat jam pelajaran, tapi harus dilakukan dengan sopan. Nilainya apa? Kesopanan, ya, kesopanan. Oke. Sopan kepada teman dalam berinteraksi, bersikap dan berperilaku. Berarti masih masuk dalam kesopanan. Oke, yang tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Berarti? Hah? Oh iya, mandiri dan disiplin, ya. Oke. Menghargai perbedaan, membantu teman yang kesusahan, berarti empatik, pintar ya, empatik ya. Empati, memiliki rasa empatik. Bijak dalam menggunakan HP, ya. Disiplin, boleh ya? Boleh, masuk dalam disiplin ya. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, kesopanan. Berkolaborasi, bekerja sama, berarti ya kerja sama ya, kerja sama. Yang berikutnya izin saat keluar, berarti disiplin dan kesopanan, taat ya, ketaatan. Dan yang berikutnya harus piket, berarti masih disiplin ya. Membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Oke. Baik, ini adalah kesepakatan kelas kita, ya, keyakinan kelas kita, ya, dalam mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Ya, ini mohon dipegang menjadi aturan bersama dan konsekuensi bersama yang harus kita jalankan, ya, atas dasar kesepakatan dan kemauan kita masing-masing. Ya. Siap melaksanakan? Siap. Oke. Kalau sudah setuju semuanya, kami akhiri. Selamat pagi, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian setelah ditambah lagi caranya yang saya sudah lakukan di kelas saya pernah praktik baik di kelas 12 IPA 2. Saya sebagai wali kelas buat selama belajar bahasa Inggris misalnya boleh minum air putih. Oke, boleh, saya tulis di jurnal saya sendiri, tidak menggunakan kata tidak. Jadi nanti kalau ini kemarin kan kita sudah menyepakati bersama membuat keyakinan kelas bersama. Sepertinya Bu Susi ini tertarik sekali, soalnya saya tahu Bu Susi ini luar biasa kalau ngurus siswanya. Oke ya. Kemudian ini selanjutnya contoh kalimatnya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain sebagai barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini contohnya, senantiasa membantu sesama teman di kelas. Jadi kalimat-kalimat positif yang
positif, kita harus meninggalkan itu. Kemudian yang selanjutnya lagi yaitu kebutuhan dasar manusia. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tentunya kita harus memikirkan juga kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Karena siswa-siswi kita ini kan karakternya berbeda. Yang pertama saya harus perhatikan kebutuhan bertahan hidup. Contohnya, kalau aku bisa datang terlambat, kemudian tahu-tahu misalnya saya merefleksi, saya juga menangis. Benar, saya mulai kami ini menangis ya karena saya menyadari saya punya kesalahan dengan siswa. Benar Tina ya? Ya, ini yang memang melo, modul yang paling melo. Jadi di situ saya sudah datang terlambat. Kita nggak boleh misalnya lepas kamu lari lapangan basket 2 kali, itu bukan positif, bukannya saya pernah membentak siswa saya juga seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan apa, kita punya kebutuhan bertahan hidup ini apa? Mungkin malamnya bekerja karena kebutuhan bertahan hidup karena ekonominya kurang. Kita harus mengetahui terlebih dahulu. Kemudian kasih sayang diterima, anak-anak broken home. Kalau kita punya masalah, kita tanya dulu, siapa tahu anak-anak itu memang butuh kasih sayang. Yang selanjutnya yaitu penguasaan kebutuhan pengakuan. Ketika kita memarahi siswa yang tidak bisa menguasai mata pelajaran kita, misalnya kita harus melihat dia memang tidak menguasai di situ atau gimana. Jangan lalu kita menghakimi nilainya, kalau kamu ini misalnya. Saya juga kemarin baca berdiskusi dengan Bu Ani juga sebenarnya. Iya, tapi saya merefleksi diri kembali. Jadi udahlah, ya jadi pembelajaran saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik khususnya dalam menuntut siswa-siswi saya. Yang selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan melihat. Misalnya anak-anak itu tidak nyaman di kelas, mereka ingin belajar yang ini ya, suasana panas. Boleh kita misalnya keluar pembelajaran kita, tapi harus kita kontrol. Selanjutnya yang terakhir kesenangan. Misalnya siswa-siswi kita ini menyenangi pembelajaran dengan melihat video misalnya. Oke, kita kasih. Memang mereka seperti itu. Pembelajaran yang tidak hanya mencatat terus, kan anak-anak kan pasti bosan. Kita harus melihat kesenangan dari siswa kita. Yang selanjutnya posisi kontrol guru. Nah ini yang paling seru nih. Nanti saya minta izin putarkan ini ya 10 menit ya, boleh Pak Ustaz? Ya, karena saya ingin sama-sama merefleksi juga sih. Ini posisi kontrol guru kita. Kita menjadi guru yang seperti apa? Pertama, apakah kita menjadi guru yang menghukum? Yang kedua, membuat rasa bersalah siswa? Atau yang ketiga sebagai teman? Yang keempat sebagai pemantau, kita mantau siswa aja, gitu kan? Atau yang terakhir sebagai manajer. Nanti akan kita ketahui ketika ingin menciptakan biaya positif, kita harus di posisi sebelah mana sebenarnya. Ketika kita belum mencapai itu berarti budaya positif belum terbentuk di lingkungan sekolah kita. Jadi ini. Nah, yang selanjutnya yaitu saya ingin menampilkan ini potongan video ya. Sebentar. Semoga sahabat, kalau tidak pun saya sudah ada materinya. Ini lanjut saja, kalau memang terkendala saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu atas posisi kontrol guru itu seperti apa. Nanti saya share saja ininya di HP ini terus masa kalau memang terkendala. Nah dari tadi memang agak bermasalah. Selamat pagi, silahkan dikerjakan soal berikut ini. Fungsi permintaan untuk P1 ya 250, P2 nya 380, Q1 nya 10,
dan keduanya 8. Pertanyaan yang pertama, tentukan fungsi permintaan. Kemudian yang B atau 2, tentukan nilai P pada Q sama dengan 6. Dan yang ketiga adalah grafik. Silakan dikerjakan. Jorge, silakan maju ke depan. Kerjakan soal nomor 1. Jorge, silakan maju ke depan. Kerjakan soal nomor 1. Kamu malah tidur ya? Silakan kerjakan soal nomor 1. Ya. Jorge tertidur. Saat mengerjakan malah tertidur. Maka dia tidak bisa mengerjakan. Jorge, silakan duduk. Apakah kamu tidak kasihan dengan Bapak? Bapak sudah menjelaskan dengan baik, dengan jelas. Tapi malah kamu tidur-tiduran dan acuh tak acuh. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan? Soal nomor 1 silakan. Nggak paham, ya Pak. Ya, silakan duduk. Jorge, silakan maju ke sini. Dalam menangani kasus ini, saya menggunakan segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah saya menstabilkan identitas Jorge, ya, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, dan kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Maka jangan tidur lagi bisa ya. Ya. Yang kedua, saya melakukan validasi tindakan yang salah. Tidur ini salah enggak? Oke, kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidur-tiduran dan melakukan tindakan itu. Yang ketiga, saya menanyakan keyakinan. Kamu mau jadi orang seperti apa nanti? Apa cita-citamu? Oke. Oke, silakan memberikan tanggapan atas penyelesaian kami, Jorge. Dari kasih sayang ini dan penyelesaian oleh Pak Anton yang seperti itu, saya merasa bahwa saya senang karena meskipun saya melakukan hal yang salah, saya masih dibimbing menjadi orang yang baik, diterima oleh masyarakat dan menjadi lebih dewasa. Oke, terima kasih Jorge. Selamat melanjutkan tugas kembali. Saya akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kamu tahu apa itu sigma? Sigma adalah jumlah. Oke, jumlah keseluruhan. Kemudian PN adalah harga saat ini ya. Ya. Kemudian QO adalah kuantitas pada waktu yang lampau ya. Ini sih Pak. Oke. Apa Farid? Maaf Pak, saya terlambat, saya tadi kesiangan dan hari ini saya menggunakan sepatu putih Pak. Oh, tidak bisa Farid. Kamu tidak tahukah aturan sekolah bahwa sekolah mewajibkan sepatu berwarna hitam? Saya tahu Pak, kalau sekolah mewajibkan para siswanya untuk menggunakan sepatu hitam. Tapi hari ini kebetulan saya bangun kesiangan Pak, dan rumah saya kebetulan jauh untuk memungkinkan saya menggantikan sepatu ini menjadi sepatu hitam Pak. Oh, tidak bisa Farid. Kamu harus mencopot sepatu itu. Karena aturan sekolah sudah jelas, sepatu harus berwarna hitam. Kecuali kamu balik dan membawa sepatu hitam atau sepatunya diantar ke sini yang warna hitam. Kalau kamu mau ikut pelajaran, sepatumu harus dicopot. Saya tidak bisa menerima. Pak, tolong kasih kesempatan Pak. Soalnya saya rumahnya jauh dan saya hari ini nggak bawa HP Pak buat nelpon orang rumah buat ngantarin sepatu saya Pak. Tidak bisa Farid, kamu harus mencopot sepatumu. Silahkan dicopot. Baik Pak. Farid, silahkan duduk di sini. Dalam menyelesaikan kasus ini, saya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, saya melakukan dan menjalani alur yang pertama adalah menstabilisasi identitas.
yaitu dengan menyatakan dan menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Berbuat salah itu wajar dan tidak apa-apa. Paham ya? Paham, oke. Jadi bertindak salah itu hal yang wajar. Yang kedua, saya melakukan validasi tindakan yang salah. Ya. Saya dengan menyatakan, kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Siap. Yang ketiga adalah melakukan keyakinan. Ya, dengan cara saya mengingatkan kembali tentang aturan penggunaan atribut sekolah dengan baik. Harus bersepatu warna hitam. Oke, hari ini saya tolerir, silahkan Farid. Dan untuk semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam mensimulasikan kasus ini, saya menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Dan arahan dari Bapak Guru mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini adalah contoh kasus ya, restitusi yang saya lagi pakai peci yang satu. Ini kasus Bapak Ibu, saya kemarin ada hasil nyata untuk membuat kasus. Ulang saja. Ini. Ketika saya menjelaskan di kelas 10, ya. Ketika saya mengajar di kelas 10G, saya sedang mengajarkan tentang bagaimana menghitung fungsi permintaan. Setelah saya menjelaskan ya bagaimana membuat fungsi, saya memberikan latihan kepada siswa. Ternyata di tengah-tengah saya penjelasan dan bekerja, ada seorang anak yang tidur. Maksudnya begini, ada anak yang tidur. Kemudian, ya mungkin kecapean gitu ya di rumah ya. Kemudian saya perintahkan, silakan maju ke depan, kerjakan soal nomor 1. Nah, begitu. Dia membawa buku dan ballpoint. Ya. Saya bertanya, saya meminta kerjakan soal nomor 1. Anaknya hanya senyum-senyum saja. Senyum-senyum, pegang buku, lihat kiri, lihat kanan, ya. Kemudian saya menegaskan, ini loh, anak yang tidur. Kemudian saya suruh duduk kembali. Dia tidur-tiduran, acuh dan tak acuh. Dia malah menjawab, saya tidak tahu, Pak. Ya, saya tidak tahu. Ya gimana orang mau tahu dia tidur? Saya tanya kepada anak-anak siapa yang mau mengerjakan. Kemudian anaknya saya panggil kembali. Ya, saya panggil. Saya melakukan segitiga restitusi. Ya, intinya yang pertama, saya mengatakan pada George ini, ya, saya tidak marah. Jergi. Yang pertama saya mengatakan, ya, bahwa berbuat salah, kesalahan itu hal yang wajar. Namun tolong jangan tidur lagi, gitu ya. Ya. Yang kedua, saya menebalkan perilakunya, ya, bahwa tidur itu baik. Tapi bisakah menciptakan sikap yang baru, tidak tidur lagi? Tidur itu baik tidak Bapak Ibu? Baik. Tapi saat tidak di kelas, maka saya minta, ya, tidur itu baik. Tapi apakah kamu bisa, ya, membuat perilaku yang baru, hidup yang sehat, hidup yang komitmen, gitu. Intinya seperti itu. Yang ketiga saya tanya, apa sih cita-citamu? Nah, jangan-jangan dia menjadi seorang politikus, bukan menjadi ekonom, ya.
Jadi saya memiliki sebuah open minded. Jadi saya tidak pernah ingin melakukan pemaksaan kepada anak. Dia mungkin tidur dalam pelajaran ekonomi, mungkin dia mau ahli hukum, ingin jadi seorang politik, gitu kan? Karena tidak tertarik dengan ilmu ekonomi. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi yang saya lakukan. Oke Bu Ria, satu lagi Bu Ria, yang kasus 2. Saya mengambil di kelas 11 IPA 1, ya, kasusnya. Ini benar-benar atau di ini? Benar-benar. Tidur benar-benar lagi. Yang kasus 2A. 2A. Pertanyaan saya. Ya. Nah ini 11 IPA 1. Ya. Iya. Saat saya sedang mengajar angka indeks, ya, indeksnya metode Las Vegas, sigma, ya, angka indeks Las Vegas sama dengan sigma PN kali QO, ya, dibagi sigma PO kali QO. Ada siswa yang terlambat baru masuk, ya, namanya siapa ini? Farid bilang, maaf Pak, saya terlambat, dan dia bilang, saya juga kebetulan bawa sepatu putih. Tapi saya bilang tidak bisa Farid, karena kita harus memakai sepatu hitam gitu. Bilang rumahnya jauh. Oh tidak bisa Farid, kamu harus mencoba sepatu itu, jawab saya. Saya teguh memegang disiplin sekolah. Ya, saya malah meminta supaya sepatu hitamnya diantar ke sini. Dia malah nyembah-nyembah. Iya, oke. Nah, Farid membuka sepatunya, ya. Kemudian dia menuntun, ya. Gimana perasaan anak seorang SMA diperlakukan seperti ini, Bapak Ibu? Ya, kurang baik. Maka saya melakukan segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi yang saya lakukan pertama adalah menstabilkan suasana, ya. Saya menyampaikan ke anak-anak yang pertama bahwa melakukan tindakan itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar, ya. Hal yang manusiawi, ya. Yang kedua, saya penebalan, ya. Dengan cara bagaimana, ya? Mempertanyakan, ya. Apa aturan sekolah kita? Ya, aturan sekolah kita bunyinya bagaimana? Lalu Farid mengatakan harus bersepatu hitam. Ya, saya ingin Farid membaca peraturan sekolah itu dengan baik dan dia selanjutnya memakai sepatu hitam. Ya, atau paling tidak kalau misalnya terlambat seperti ini gimana? Dia itu menyelonong pasti, tidak melalui guru piket, langsung masuk entah lewat mana begitu. Ya, dia harus izin sama guru piket. Yang keempat atau yang ketiga, maaf, saya melakukan ya klarifikasi, ya, pertanyaan, mau jadi seperti apa nanti Pak? Ya, karena ada profesi-profesi Bapak Ibu yang tidak memaksakan tentang bersepatu, ya, tidak perlu ya. Oke ya. Pemulung kan tidak perlu bersepatu yang hitam atau putih. Yang penting sepatu yang kuat. Pemulung itu profesi ya Bapak Ibu. Sekarang menjadi profesi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ya. Yang terakhir, oh iya, ini tanggapan Farid. Iya. Setelah saya menyelesaikan kasus itu. Saya menyadari bahwa saya tidak eksekutif dan arahan dari Bapak Guru mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Farid tidak tersinggung, ya. Jadi restitusi yang kita inginkan di sini adalah menghantarkan anak, membimbing anak, menuntun anak supaya anak itu tumbuh menjadi pribadi yang gembira, bahagia dan selamat. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Mengapa restitusi ini penting, Bapak Ibu? Ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Ria, saya katakan, saya pertebal sekali lagi di sini. Perilaku anak yang menyimpang itu disebabkan karena kebutuhan yang ada dia inginkan tidak terpenuhi. Sekali lagi, ya, mengapa anak perilakunya menyimpang? Itu karena 5 kebutuhannya tidak terpenuhi. Kebutuhan apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, kebutuhan dasar.
ya, kebutuhan dasar. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, ya, kenyamanan. Dan yang kelima adalah keakuan. Ya, pengakuan atas keakuan. Ya. Nah, anak-anak SMA, ya, mengapa ada kasus di SMP kemarin di Cimangu itu, di Cimangu kalau tidak salah, ya, itu banyak, ya, karena dia mungkin penguasaannya kurang, ya, pengakuan dia terhadap kemampuan karatenya, ya, ketangkasan membaca kitabnya, itu tidak ada yang mengakui, sehingga justru malah melahirkan perilaku-perilaku negatif, termasuk kasih sayang itu. Oke? Kemudian saya mau merefleksikan posisi sebagai manajer, ya, yang terakhir, Bapak Ibu, karena kita mau sholat, ya, kita mau sholat. Ini nomor 6. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, Padahal dipanggil di depan. Yang terakhir siapa? Oke. Ya, ini Bapak Ibu kita merefleksikan ini, ya. 5 posisi kontrol, ya. Dalam bukunya Restructuring School Discipline, ya, berkesimpulan ada 5 kontrol yang diterapkan oleh guru, ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau segitiga restitusi tadi masuk mana Bapak Ibu? Manajer. Maka kita harus berpedoman pada manajer ini, ya. Penghukum jelas tidak relevan lagi dengan kebutuhan saat ini, apalagi di Kalimantan. Tidak cocok, ya, apalagi sampai kekerasan fisik, nyolok mata atau bully. Menurut saya hukuman seperti ini sudah tidak update. Karena di Kalimantan ini memegang teguh, ya, kultur budaya kearifan lokal yang baik, Bapak Ibu. Untung ada adat budaya Bapak Ibu di sini, adat, ya, baik suku kearifan lokal yang nanti P5 minggu depan akan kita kembangkan. Coba Bapak Ibu perhatikan di Kalimantan, apakah ada bully yang seperti Cimangu, nyolok mata seperti di Bengkulu, ya? Siswa terlambat ditegur malah nojok mata guru olahraga itu Bapak Ibu sampai buta, ya. Mengapa di Kalimantan tidak seperti ini? Karena kita punya kearifan lokal, adat budayanya jalan, ya. Ini sebuah potensi Bapak Ibu, ini sebuah aset, ya. Maka harus kita sempurnakan dengan segitiga restitusi tadi, ya, Bapak Ibu, ya. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam posisi sebagai manajer, ya, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar tidak menemukan solusi, agar murid dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Kita tuntut, ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, ya. Jadi ketika Bapak Ibu berbuat sebagai manajer, Bapak Ibu sudah sekaligus berbuat sebagai teman bagi siswa, ya, pemantau bagi siswa, ya, seperti itu, otomatis, ya. Ya. Lalu anak kita ingatkan untuk menjadi manusia merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, ya. Itu Bapak Ibu, ya. Saya mohon maaf dalam penyampaian ini mungkin ada hal-hal yang keliru dan kurang menyenangkan dari tutur kata dan bahasa kami. Saya akhiri, selamat pagi atau selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata lindung, baju kami minta surga, basengat minta jembatan. Harus. Terima kasih makanya Pak Anton. Demikian tadi diseminasi dari kami, dari saya, kemudian dari Pak Anton. Semoga apa yang kami sampaikan ini bukan hanya menjadi teori saja. Memang semuanya berawal dari teori, betul Bapak Ibu. Tetapi kita ini belajar dari teori itu untuk bisa menciptakannya menjadi aksi nyata kita.
Ya. untuk membuat budaya sekolah kita menjadi budaya yang positif. Gimana Bapak Ibu? Kalau saya bertanya siapa kita? Semansa, semansa jiwaku, semansa ragaku, semansa jiwa ragaku. Bapak Ibu kita berdiri dulu ya. Siap. Siap ya, kita kembali. Ini mari kita kembali. Mari kita menjadi guru untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kalau saya tanya siapa kita? Semansa. Ya. Lalu kita Pak boleh dari sini Pak, anu ngambilnya biar guru-guru dia tadi. Nah, dari sini, ini sebagai bukti bahwasanya kita sepakat akan belajar menciptakan budaya positif di sekolah kita. Itu kan dari sampai Mino. Semoga dari apa yang kami paparkan hari ini menjadi motivasi kita bersama ya Bapak Ibu ya. Oke. Siapa kita?